Bab 4873 sampai bab 4874. Qingqing, melihat kematian Yu Qingqing, Holy Lord Sanji diliputi dengan kesedihan. Yu Qingqing ditemukan dan dibudidayakan olehnya. Dia memperlakukan Yu Qingqing seperti putrinya sendiri. Dan fakta membuktikan bahwa Yu Qingqing tidak mengecewakannya. Mampu berlatih dengan kaisar dewa leluhur untuk jangka waktu tertentu sudah cukup untuk membuktikannya. Dia mati di tangan Qin Chen saat ini. Bahkan kota Sanji Saint Monarch mau tidak mau ingin bergegas ke sarang induk penciptaan melalui pengintaian dan membalas dendam pada Yu Qingqing. Apakah alam dewa penelan jiwa benar-benar kuat? Sanji Holy Lord mengertakkan gigi. Bahkan kebenaran terlarang pun tidak bisa ditekan. Seorang tetua klan Dewa Kaisar terdiam sejenak dan berkata, klan Dewa Penelan saat itu jauh lebih kuat daripada klan Dewa Kaisar kita. Selama berabad-abad, hanya klan Dewa Penelan yang bisa disebut sebagai penguasa bintang. Tianyu, bagaimanapun, klan Dewa Kaisar masih ditahan oleh ratusan sekolah seni bela diri. Tapi saat itu, tidak ada yang bisa menandingi klan pemakan dewa. Lebih dari 100 juta kekayaan keberuntungan. Qin Chen tergerak oleh banyaknya kekayaan baik yang diperoleh dengan membunuh Yu Qingqing. Dia benar-benar ingin bertemu lebih banyak orang suci surgawi. Sayangnya hanya ada sedikit orang suci surgawi. Qin Chen terus masuk lebih jauh ke dalam sarang penciptaan. Di dunia ini, tidak ada siang atau malam, dan aturan waktu telah hilang sama sekali. Selain keberuntungan penciptaan, yang ada hanyalah kekacauan. Di dunia ini, yang ada hanya pembunuhan, waktu berlalu ke hari ketiga. Qin Chen tidak bisa menghitung berapa banyak utusan kekaisaran yang telah dia bunuh. Keberuntungan penciptaan telah meningkat menjadi 180 juta. Itu Qin Chen, ada dua sosok di depan Qin Chen. Setelah menemukan Qin Chen, mereka jarang langsung melarikan diri. Seringkali, reaksi pertama Qin Chen ketika melihat utusan kaisar yang ditemuinya di sarang induk ciptaan adalah melarikan diri, meskipun pada akhirnya ia tidak melarikan diri. Zhen Xiaotian, Liu Xinting, mata Qin Chen menyipit. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka berdua bersama. Kamu benar-benar tidak beruntung saat bertemu kami, jangan biarkan dia kabur. Zhen Xiaotian segera bergegas menuju Qin Chen. Bahkan jika dia menghadapi Qin Chen sendirian, Zhen Xiaotian pasti akan melawannya. Terlebih lagi dengan Liu Xinting, Zhen Xiaotian merasa tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk membunuh Qin Chen. Qin Chen melihat ada 90 juta keberuntungan di tubuhnya. Melihat Liu Xinting lagi, Qin Chen menemukan bahwa kekayaan di tubuhnya telah mencapai 100 juta. Ada cukup banyak, apa yang tidak diharapkan oleh Zhen Xiaotian adalah alih-alih melarikan diri, Qin Chen malah menghadapi Zhen Xiaotian. Berlari, mengapa saya harus lari, dan saat itulah Zhen Xiaotian melihat keberuntungan di tubuh Qin Chen. Sepasang mata selebar guntur, 180 juta. Zhen Xiaotian terkejut, ini baru 3 hari. Keberuntungan penciptaan sebenarnya mendekati 200 juta. Bagaimana Anda melakukannya? Namun selanjutnya, ada sesuatu yang lebih mengejutkannya. Qin Chen mengungkapkan kebenaran terlarang. Di mata Zhen Xiaotian yang tidak percaya, kebenaran terlarang muncul. Kebenaran terlarang, teriak Zhen Xiaotian. Liu Xinting, yang bersiap menyerang Qin Chen bersama Zhen Xiaotian, juga menunjukkan keterkejutan. Bahkan dia tahu bahwa kebenaran terlarang adalah milik Yu Qingqing. Apakah kamu membunuh Qingqing? Zhen Xiaotian gemetar. Yu Qingqing dan dia sama-sama berasal dari sekte Dewa Kaisar, dan mereka sangat cantik. Meskipun Yu Qingqing tidak terlalu memikirkannya, dia selalu menyukai Yu Qingqing.
Sekarang setelah dia melihat peninggalan Yu Qingqing, bagaimana mungkin Zhen Xiaotian tidak bersemangat? Tapi masalahnya, kegembiraan tidak menyelesaikan masalah. Boom, Qin Chen membalikkan tangannya dan menebas pedang surgawi 9 dengan pedang iblis yang haus darah. Ini adalah kondisi terkuat dari pedang surgawi. Bang, Zhen Xiaotian terbang terbalik. Zhen Xiaotian, tenang. Liu Xinting mengingatkan dengan keras. Zhen Xiaotian berusaha keras untuk menekan emosi batinnya, dan matanya menjadi merah. Boom, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan piring berbentuk gunung. Pada saat ini, sebuah gunung terbentuk di belakangnya, dan lautan mengalir di bawah kakinya. Harta karun suci bawaan, Yuzi nomor 19, Cakram Gunung dan Laut. Mata Liu Xinting seperti pedang, dan pedang lembut berbentuk ular terlihat di tangannya. Pedang ini tidak biasa karena tidak ada tanda suci asli pada pedang itu. Tapi saat dia mengangkat pedangnya, pedang itu sepertinya mengangkat seluruh ruangan. Harta suci bawaan, Yuzi nomor 37, pedang luar angkasa. Boom, piringan gunung dan laut mempengaruhi gunung dan lautan, dan pedang ruang dan angkasa, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan menyerang Qin Chen pada saat yang bersamaan. 18 galaksi. Qin Chen tidak berniat mengelak karena tidak perlu melakukannya. Saya melihat 18 sungai bintang muncul, memancarkan kabut warna-warni yang ajaib dan tak tertandingi, membuat lingkungan sekitar berevolusi menjadi alam semesta. Boom, Liu Xinting dan Zhen Xiaotian jatuh, tetapi gagal menembus 18 galaksi. Kebenaran hakiki. Melihat kabut ilahi berwarna-warni yang mengelilingi Qin Chen, Liu Xinting dan Liu Xinting tampak terkejut. Mereka tahu bahwa sihir yang diciptakan sendiri oleh Qin Chen sangat kuat. Tapi saya tidak menyangka dia akan begitu kuat dan memegang kebenaran tertinggi. Namun, mereka tidak memikirkannya, ini baru permulaan. Pembantaian alami. Qin Chen mengangkat pedang iblis yang haus darah, dengan kekuatan penuh, dan menyerang Liu Xinting dan Zhen Xiaotian pada saat yang bersamaan. Kemunculan kembali kabut ilahi yang berwarna-warni adalah tanda kebenaran hakiki. Apa? Mata Liu Xinting bergetar. Boom! Pembantaian alami terjadi, langit runtuh dan bumi hancur, mengejutkan dunia. Bahkan Liu Xinting dan Zhen Xiaotian, dua orang suci surgawi, juga sering mundur. Untunglah mereka berdua, kalau tidak, dia pasti sudah lama mati tanpa tempat pemakaman. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen menggunakan alam kebenaran tertinggi di sarang penciptaan induk, sebuah pembantaian alami. Tak satu pun lawan yang dia temui sebelumnya mengizinkan dia melakukan pembantaian alami. Untungnya, Qin Chen tidak menggunakannya, bahkan Liu Xinting dan Qin Chen pun ketakutan, apalagi yang lain. Orang suci surgawi benar-benar cukup kuat, pikir Qin Chen dalam hati. Alam naga ilahi alami. Kabut ilahi berwarna-warni muncul kembali, dan auman naga mengguncang langit. Liu Xinting tercengang, apakah ini kebenaran hakiki? Apa ini di gerbang kaisar? Sanji Sengjun dan yang lainnya juga tercengang. Mereka masih bisa menerima kebenaran hakiki. Dua kebenaran hakiki ini agaknya tidak dapat diterima oleh mereka. Alhasil, Qin Chen datang langsung ke Sandao. Inilah kebenaran hakiki. Bahkan nenek moyang Dewa Kaisar tidak dapat melakukan ini. Ini adalah teknik Dao menelan dewa. Ini adalah klan penelan dewa. Saint Lord Sanji gemetar di dalam hatinya. Dia pikir akan mudah bagi Liu Xinting dan Zhen Xiaotian untuk bergabung untuk menghadapi Qin Chen. Sekarang tampaknya hal itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Pembantaian alami di bawah peningkatan domain naga alami, Qin Chen sekuat bintang yang meledak di alam semesta. Kali ini, Qin Chen langsung menargetkan Zhen Xiaotian. Bunuh satu dulu lalu bicara. Boom,
Menghadapi pedang dahsyat Qin Chen, ekspresi Zhen Xiaotian berubah drastis, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Menelan pasir langit pada saat kritis, Zhen Xiaotian menumpahkan segenggam pasir yang gelap seperti tinta. Segenggam pasir ini sehalus dan padat seperti kabut hitam, memancarkan kekuatan melahap yang tak ada habisnya, menelan sebagian besar pedang Qin Chen. Bang, namun meski begitu, Zhen Xiaotian masih tersingkir. Harta suci bawaan lainnya, Qin Chen menatap pasir tian-tian di tangan Zhen Xiaotian. Benda ini adalah harta suci bawaan Yuzi nomor 10. Kemampuan bawaannya adalah melahap, memang sangat kuat. Ia mampu langsung menelan serangannya sendiri. Entah itu memanggil jimat prajurit atau membuat kocokan, dia bisa menerimanya. Jika bukan ini masalahnya, bahkan jika Zhen Xiaotian tidak mati sekarang, dia akan terluka parah dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Bagaimana ini mungkin? Dia juga keturunan leluhur suci Nuwa? Meskipun kode pencipta Dewa Nuwa yang dicetak Qin Chen hanyalah versi yang disederhanakan, itu sudah cukup. Di bawah hubungan kode penciptaan Dewa Nuwa, para prajurit ini meledak dalam sekejap, dan kekuatan mereka terhubung dengan Qin Chen. Tapi tidak seperti menggunakan harta suci bawaan seperti ini, bukan? Yang terakhir adalah benturan yang sangat langsung yang ditujukan pada jiwa. Tuan Suci Sanji terkejut, dia bisa menebak bahwa Qin Chen biasa mencuri kebenaran. Qin Chen terjebak dalam kejahatan yang tak ada habisnya. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah Qin Chen tiba-tiba terhubung dengan para prajurit ini. Namun, terlepas dari apakah Shinrolete bisa melakukannya atau tidak, sekarang adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Qin Chen. Pada saat ini, keinginan kuat Qin Chen mulai berlaku. Kebenaran gunung dan lautan. Menghadapi Zhen Xiaotian yang telah kehilangan Tianshu, Qin Chen meledakkan kekuatan jiwa dan kesuciannya dalam sekejap, membunuh pembantaian alami. Tapi dia bukan orang yang tidak masuk akal dan tidak langsung menyelesaikan masalah dengan Zhen Xiaotian. Padahal di sini tidak ada gunung atau laut, sebagai gantinya, dia mengeluarkan roda rolete berwarna merah tua, yang ditutupi dengan tulisan kuno seperti cacing tanah dan memancarkan cahaya merah redup. Mata Qin Chen menyipit, tapi saat Qin Chen mengambil tindakan bunuh dia, namun Qin Chen hanya mengendalikan gosokan dan tidak bisa mengendalikan target pencurian sama sekali. Shinrolete juga mempunyai nama yang disebut Suicide Roulette. Inilah kekuatan harta suci bawaan. Ketika Anda terjebak jauh di dalamnya, Anda tidak bisa membebaskan diri. Keduanya ditutupi zamrud, terasa seperti mereka dan seluruh dunia terbalik. Namun kekuatan gunung dan lautan ini sepenuhnya mematahkan batasan ini dan menyerap kekuatan agung gunung dan lautan. Pertama kali, Qin Chen menggunakannya pada Zhen Xiaotian dan mencuri kebenarannya. Liu Xinting menjerit ketakutan. Liu Xinting tidak tahu apakah Shinrolete dapat mengendalikan Qin Chen untuk bunuh diri. Tidak peduli berapa banyak harta suci bawaan yang kamu miliki, bisakah kamu lebih kuat dari milikku, Rolete dosa, sedemikian rupa. Sehingga ketika dua harta suci bawaan ini ditumpangkan, Zhen Xiaotian dan Liu Xinting tiba-tiba gemetar hebat, dan mereka juga memilikinya, hati biru zamrud dan bola setrum. Zhen Xiaotian memandang pasir tuntian yang kosong di tangannya dengan tidak percaya, dan kemudian melihat pasir tuntian di tangan Qin Chen, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dia tidak dapat membayangkan mengapa orang ini memiliki begitu banyak harta suci bawaan dan begitu banyak kebenaran agung. Di mata Zhen Xiaotian yang pingsan dan kusam, kenapa dia memiliki begitu banyak harta suci bawaan? Dalam sekejap, ini adalah kebenaran besar yang dapat merebut gunung dan lautan. Tapi,
Mungkin itu keberuntungan 100 juta. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini sangat menakutkan, dengan kombinasi 3 kali lipat yaitu memanggil jimat prajurit, membuat bisikan, dan kanon pembuat Dewa Nuwa. Para prajurit ini akan mengulur waktu bagi Qin Chen untuk membebaskan diri dari rolet dosa. Liu Xinting berteriak dalam hatinya dan melemparkan roda dosa ke arah Qin Chen. Meskipun hanya sekedar gosokan, ia juga memiliki kemampuan bawaan untuk memanggil simbol militer. Tapi masalahnya adalah, di antaranya, tangan penyihir dan jari jiwa keduanya merupakan serangan langsung terhadap jiwa. Namun yang pertama lebih rentan terhadap rasa takut, membuat orang mematahkan pertahanan jiwa. Harta suci bawaan benar-benar cukup, namun, bukankah itu adalah harta suci bawaan? Qin Chen melambaikan tangannya, ini tidak mungkin. Segera, Qin Chen mengeluarkan kocokan kreasi dan mengarahkannya ke para prajurit. Dengan kata lain, dia hampir mempelajarinya setelah dia melihat Yu Qingqing menggunakan kanon pencipta Tuhan Nuwa beberapa hari yang lalu. Ini mudah untuk ditangani, wajah Liu Xinting berubah drastis dan seluruh tubuhnya gemetar. Qin Chen kemudian menggunakan Nuwa untuk membuat kode dewa. Liu Xinting ditampar, dan dia sering terbangun, tetapi dia sangat kesal dengan metode Zhen Xiaotian. Hati nuraninya terbangun. Di bawah interaksi ini, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin pantas mati, atau bahkan pantas mati. Tapi bukan berarti aku benar-benar kehilangan akal. Raja Suci Sanji juga luar biasa, tetapi selalu hanya ada satu keturunan leluhur suci. Tapi ini belum berakhir. Saat swastika jatuh, Liu Xinting langsung melangkah ke udara. Dia mengira dia baru saja jatuh ke dalam ruang hampa, tetapi ketika dia menginjaknya, dia menyadari bahwa dia langsung jatuh ke dalam ruang kematian. Harta suci bawaan, nomor 5 dengan karakter Yu, rolet dosa. Bangun, bum, melihat Liu Xinting dan yang lainnya terperangkap dalam 4 harta suci bawaannya, mata Qin Chen menunjukkan niat membunuh. Saat dia hendak melarikan diri, Qin Chen menggunakan teknik swastika menelan dewa padanya. Ini jelas merupakan kode Nuwa yang membuat Tuhan. Zhen Xiaotian sekarang sepenuhnya percaya bahwa Qin Chen membunuh Yu Qingqing. Melihat roda rolete ini, ekspresi Qin Chen berubah. Qin Chen mencuri harta suci bawaannya, menelan pasir langit ke tangannya sendiri. Dalam keadaan ini, Qin Chen merasa telah menjadi orang paling berdosa di dunia. Namun, membunuh Yu Qingqing tidak berarti Anda bisa menguasai kode penciptaan Tuhan Nuwa. Setelah Zhen Xiaotian kehilangan Tian Tiansa, dia tidak bisa melawan sama sekali dan dibunuh oleh Qin Chen dengan pisau. Meskipun pada tingkat kultivasi mereka, adalah normal bagi mereka untuk menguasai harta suci bawaan dan bahkan kebenaran dari kebenaran agung. Tiba-tiba, semua prajurit ini menjadi hidup dan hidup kembali. 4 harta suci bawaan, hati biru zamrud, bola setrum, tangan perempuan tua itu, dan jari jiwa, muncul bersamaan. Zhen Xiaotian berteriak kaget, Liu Xinting mengeluh dalam hatinya. Di bawah panggilan untuk memanggil simbol prajurit, tanah di tanah dan uap air di ruang angkasa mengembun menjadi tentara. Jadi di bawah pengaruh kebenaran gunung dan lautan, Zhen Xiaotian segera sadar, dan kemudian menamparkan wajah Liu Xinting. Melihat Liu Xinting dan 2 orang datang untuk membunuhnya, Qin Chen menggunakan harta suci bawaan, menggosok jimat pemanggil nomor 12 dengan karakter Yu. Namun tidak sepenuhnya kebal terhadap roda dosa. Teknik swastika menelan dewa adalah menghubungkan dengan ruang mati. Tidak, mencuri kebenaran mencuri segalanya. Ada suara keras, dan kekuatan pegunungan dan lautan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Zhen Xiaotian.
Dia datang ke Chongqing untuk meminta dukungan di bawah perintah Kaisar Dewa Leluhur. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di Chongqing selamanya. Selain itu dalam keadaan bergabung dengan Zhen Xiaotian, Kaisar terkuat dari Sekte Dewa Kaisar. Ruang mati dengan cepat menelan Liu Xinting, dan keberuntungan Qin Chen yang tak terbatas meroket, bersambung.